Halo Sobat Nafis, kembali lagi di Aks Dokter. Aks Dokter kita kali ini ditemani oleh Dokter Jenny dari Nofis Dermatologi. Hai dok, apa kabar? Baik, hai sahabat Nofis. Perbincangan kita kali ini mau bahas seputar solusi melawan garis halus dan flek hitam ya dok, yaitu laser photorejuvenation treatment dari Nofis Dermatologi. Dan masih banyak banget nih dok sahabat Nofis yang belum tahu apa sih dok laser photorejuvenation treatment ini. Ya, jadi laser photorejuvenation atau yang kita biasa sebut di sini ya dengan laser NDIAC adalah salah satu jenis treatment di mana menggunakan laser yang mempunyai panjang gelombang dan mempunyai lensa tertentu sehingga dia bisa menembus lapisan kulit terdalam sehingga bisa merangsang kolagen dan juga menjaga keelastisitas kulit. Lalu juga laser NDIAC ini juga mampu untuk menghilangkan flek, melasma, lentigo dan juga penyakit-penyakit lainnya. Dan juga yang pastinya laser NDIAC ini pun juga aman digunakan untuk semua pasien. Oke dok, salah satu manfaat laser photorejuvenation ini kan untuk menghilangkan flek ya dok ya. Iya. Kemudian apa sih dok sebenarnya bagaimana flek hitam itu bisa terjadi dok? Oke, jadi kalau untuk flek hitam sendiri sebenarnya begini. Di lapisan kulit kita itu ada yang namanya melanin. Jadi di mana dia terpapar sinar matahari berlebihan, maka produksi melaninnya itu akan semakin meningkat. Nah, jadi melanin itu adalah salah satu di mana adalah pigmen alami yang ada di manusia. Jadi semakin banyaknya melanin, maka warna kulit kita akan semakin gelap. Nah, disitulah maka bisa menimbulkannya flek di kulit. Nah, flek hitam itu juga bisa ditemukan di area yang sering terpapar sinar matahari seperti wajah, leher, dada, dan juga lengan. Sama-sama treatment laser nih dok. Apa bedanya laser photorejuv sama laser CO2 yang ada di Nofis Dermatologi juga dok? Oke, di kita pun juga ada laser CO2 ya. Jadi memang keduanya itu pun mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi kalau untuk laser NDIAC sendiri, laser NDIAC itu adalah salah satu jenis laser non-ablatif. Jadi laser non-ablatif itu tidak ada perlukaan dahulu di permukaan kulit dan juga yang pasti tidak ada downtime, tidak bikin iritasi dan yang pastinya aman juga. Dan juga tentunya untuk menghilangkan flek, melasma, lentigo tersebut ya. Lalu kalau untuk laser CO2 yaitu laser ablatif. Jadi selama pengerjaan dia itu ada downtime dan juga dibikin perlukaan di permukaan kulit dahulu. Dan juga kalau untuk fungsinya laser CO2 bisa untuk bopeng atau scars, terus juga bisa untuk flek, kerutan halus dan juga sebagainya. Apa aja sih dok manfaat laser photorejuvenation ini selain untuk flek hitam tadi dok? Iya, jadi kalau untuk laser NDIAC ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya, terutama pun di bidang medis, bisa digunakan di bidang mata, di bidang podiatri, di bidang bedah, dan sebagainya. Kalau untuk di bidang estetika sendiri, bisa digunakan untuk melawan flek hitam, melasma, tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus atau kerutan. Nah, kalau untuk yang lainnya pun bisa untuk jamur kuku, dan juga bisa menghilangkan tato, bisa menghilangkan varises, dan juga penyakit-penyakit seperti teleangioklasi seperti itu. Oke dok, bagaimana sih dok tahapan-tahapan dalam tindakan laser photorejuvenation ini dok? Oke, yang pasti pasien datang kita anamnesis terlebih dahulu di mana masalah keluhan utamanya. Misalkan dia ada flek hitam atau misalkan ingin menghilangkan tato, pasti saya sarankan untuk menggunakan laser NDIAC. Nah, jadi pasien akan dibersihkan wajahnya terlebih dahulu. Setelah itu, sebelum digunakan laser NDIAC, pasien diaplikasikan krim karbon untuk sebagai penghantar. Nah, setelah itu saya lakukan laser NDIAC-nya. Setelah itu pasien tidak akan merasakan sakit dan pasti tidak akan merasakan nyeri pada saat pengerjaan. Nah, makanya pasien itu setelah tindakan biasanya tidak ada kulit yang seperti kemerah-merahan atau pengelupasan, itu tidak ada. Oke. Seberapa sering dok pasien harus melakukan tindakan laser ini dok? Jadi kalau untuk seberapa sering sebenarnya tergantung kepada kondisi atau keluhan utamanya pasien. Kalau misalkan untuk flek hitam, melasma yang belum terlalu besar atau lentigo itu butuh 2-6 kali sesi dengan jarak 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau untuk tato atau tanda lahir itu membutuhkan 5-20 kali treatment dengan jarak 1 bulan. Dan kalau untuk jamur kuku sendiri bisa 4-5 kali dengan jarak 1 bulan. Jadi semuanya itu tergantung ke kondisi kulit pasien masing-masing.
Baik dok, apakah ada pantangan khusus dok yang tidak boleh dilakukan oleh pasien setelah tindakan ini dok? Kalau untuk pantangan khusus tidak ada. Yang sebaiknya kalau misalkan pasien ingin keluar, hindari paparan sinar matahari dan menggunakan sun care minimal SPF-nya 30. Selain itu juga pasien sebaiknya sering-sering cuci muka dengan sabun atau facial wash. Selain itu juga pasien harus rutin minum air putih dan juga makan mengandung gizi seimbang seperti itu supaya terhindar dari yang namanya flek hitam atau melasma. Oke, bisa dikombinasikan dengan apa aja dok treatment ini dok? Kalau untuk laser NDX sendiri atau laser photo rejuvenation ini bisa dikombinasikan dengan beberapa treatment lain seperti Insaglow atau Glow in the Dark yang kita punya di Novice Dermatology. Atau kalau misalkan pasien ingin memancungkan hidup, ingin meniruskan pipi, itu boleh dikombinasi dengan benang. Dan juga yang pasti kalau misalkan pasiennya ingin menambah volume seperti di dagu, pasien juga bisa dikombinasikan dengan filler. Ataupun misalkan pasien ingin membuat mengurangi garis halus lagi, bisa dikombinasikan dengan botox. Wah, berarti untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi lebih baik dikombinasikan dengan beberapa treatment yang tadi dokter sebutkan ya dok ya, yang ada di Novice Dermatology juga. Baik sahabat Novice, itu tadi perbincangan kita mengenai laser photo rejuvenation treatment yang ada di Novice. Bagi kamu yang ingin melakukan treatment ini langsung aja datang ke Novice, karena hanya di Novice kamu dapat melakukan perawatan terbaik dengan hasil yang nyata. Saya Silmia Munaji pamit undur diri. Saya dengan Dr. Jenny. Sampai jumpa di Novice.